Padahal bangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bilang sama saya, dia bilang, Bang, ngapain kita bermusuhan, Bang? Terangkul aja semua. Terakhir di kabinet Pak Jokowi, saya tandem. Ini jadi buka semua lah. Gus Dur itu, sama Pak Mahfud kan sayang banget. Kenapa bisa ketemu kimiawinya? Di titik mana itu bisa ketemu? Beda tetapi jadi kompak. Karena kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia. Idealisme yang sama tentang yang Indonesia. dibangun oleh Gus Dur. Apa sih, emang lu aja yang benar? Coba kamu juga salah, gimana? Kan bisa jadi. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Apakah dengan Pak Jokowi sudah dibicarakan waktu itu? Tapi biasanya kalau sudah lewat Pak Luhut kan A1 itu. Pak Luhut bilang, ini Menko Polhukam sudah bilang gitu. Laksanakan. Oh. Telo. Selamat datang, ini kantor kegiatan saya dari titik media lah gitu ya. Iya. Dan dulu Pak Luhut ikut nyponsori kantor-kantor seperti ini. Sebelum saya jadi Menko dulu kan gitu. Dulu Pak ya? Dulu ya. Yang kantor sebelah Di ini. kantor sebelah ya? Beliau yang nyewa dulu. Kita makan sate buka puasa. Iya. Mari Pak. Sini Pak, Bapak kanan Pak. Sini. Bapak, Bapak di ya. sini? Ya. Saya di sini. Selamat datang Pak Luhut. Kabarnya gimana Pak Ibu? Baik, baru tadi ya. Ya, alhamdulillah ini kita baru sempat ketemu lagi, tapi sebenarnya tidak lama, 3 hari lalu ketemu sama Pak Luhut. Nah, para pemirsa, malam ini saya kedatangan sahabat lama. Sahabat saya sejak zaman Kabinet Persatuan Indonesia, zaman Gus Dur. Dan kami selama kurang lebih 24 tahun persahabatan tidak pernah putus. Sering sama dalam pandangan politik, sering berbeda juga. Tapi kami terus berhubungan. Tidak pernah retak karena soal perbedaan politik. Mungkin situasi tertentu kita hanya tidak bertemu secara publik, sesudah itu bertemu lagi. Nah, ini bagaimana ceritanya nanti kita ngobrol dengan Pak Luhut. Seorang yang sangat menarik ya, sebagai tokoh Indonesia yang saya kenal, yang sampai sekarang menjadi salah satu teman berdiskusi saya, teman terbaik saya, yang saya anggap tulus ya. Kalau dulu Pak Luhut nih, dia kan orang Kristen nih. Kalau Lebaran tuh ngirim uang ke saya. Ya, uang Lebaran, bukan bunga yang dikirim, bukan kartu Lebaran, uang. Ini kalau nggak ada program ini kita nggak tahu ceritanya. Nggak tahu cerita itu. Ini luar biasa. Kalau Natalan, saya makan ke rumah Pak Luhut. Saya kan nggak bisa kirim uang, yang bisa kirim uang. Tapi kalau Natalan saya datang ke sana rame-rame makan, berdoa gitu. Nah itu sahabat. Nah itu silakan Mas Rizal. Ya Pak, baik. Ya, ini adalah program terbaru dari kanal YouTube Mahfud MD yang di bawah bendera Terus Terang Media. Lalu malam ini adalah episode pertama, kita punya program baru itu namanya Ruang Sahabat Mahfud. Nama programnya Ruang Sahabat Mahfud. Kenapa? Karena ini adalah program spesial bagi sahabat-sahabat Pak Mahfud, kolega Pak Mahfud, teman-teman Pak Mahfud, bestinya Pak Mahfud, apapun lah ya. Tapi orang yang dekat dengan Pak Mahfud dan akan berbicara santai, humanis, personal gitu ya. Nggak serius-serius amat. Kalaupun ada yang serius, boleh silakan Pak Luhut nanti kalau ada yang mau serius. Tapi bicara santai, tapi lalu berbagi cerita dan berbagi inspirasi buat kita semua, buat Anda semua. Nah, yang paling istimewa malam ini adalah episode perdananya, dan kita kehadiran the real bestie of Mahfud MD adalah Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih Pak Luhut. Thanks for coming. Silakan Pak Mahfud, your show Pak, silakan Pak. Apa yang bisa diceritakan dengan Pak? Iya, banyak hal ya. 25 tahun atau 24 tahun sampai 25 ya, sejak tahun 2000 ya kita 2000 bertemu ya. Dia 25 tahun. Sejak Gus Dur jadi presiden. Iya, artinya gini. Kami ini orang yang setia pada Gus Dur, dipertemukan oleh Gus Dur di kabinet. Jadi Gus Dur jadi presiden, tiba-tiba ngangkat saya sebagai Menhan. Masyarakat kaget, termasuk Amin Rais juga, apa tuh? Gus Dur tuh ngapain ngawat Mahfud? Dia ngerti apa tuh soal pertahanan katanya. Kalau hukum oke-oke lah, tapi pertahanan apa tuh Mahfud gitu. Nah, menariknya Mas, ketika saya diserang begitu, saya mau mundur sebelum dilantik. Rapat di rumah saya nggak enak nih, saya memang nggak mampu kok di Menteri Pertahanan gimana. Nah, sempat ada mau mundur ya? Mau mundur. Ketika sedang rapat mundur itu, tiba-tiba Gus Dur nelpon.
Nah, itu yang kalau orang pesantren menganggap Gus Dur itu wali. Karena begini, Pak Mahfud, ngapain kamu mau mundur? Nggak usah mundur, saya yang bertanggung jawab. Sudah saya pikirkan kamu Menteri Pertahanan gitu. Oh ya? Besok kamu harus ke Jakarta, saya lantik. Itulah kemudian saya bertemu Pak Luhut di kabinet. Nah, mungkin Pak Luhut punya cerita lain nanti soal pengaruh tentang saya. cerita tentang Menteri Pertahanan tadi, Pak Luhut gimana bisa menceritakan? Tiba-tiba ada Pak Mahfud namanya, yang Bapak orang militer gitu, tiba-tiba ini ada Mahfud Menteri Pertahanan, itu gimana ceritanya? Ya satu ketika dalam konteks ini juga sebenarnya Gus Dur tuh bilang sama saya, Pak Luhut nanti besok atau kapan saya segera mau lantik Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang ke Bapak? Nah, Menteri Pertahanan. Siapa Pak Gus? Ntar tahu dengar sendiri, orang hebat dari Jogja gitu. Oh. Saya bilang, oh Menteri Pertahanan gitu. Iya, biar sipil gitu. Ya udah, selesai terus tiba-tiba diumumin lah Pak Mahfud. Saya bilang, saya kenalan dong Gus gitu, saya bilang gitu. Ntar Pak Luhut lihat dah. Oh. Ya udah dilantik lah Pak Mahfud. Mahfud. Terus Pak Mahfud entah kenapa kita kok jadi terus juga ya cocok ngomong gitu. Oke. Terus saya bilang Pak Luhut ini saya Menteri Pertahanan gimana? Gak usah khawatir Pak Mahfud, saya bilang tentara itu kalau pemimpinnya sudah dipilih pasti loyal. Jadi kalau Gimana baru cerita lagi itu? Jadi sebelum Gus Dur jadi presiden, Oh ya. Pak Luhut itu kan duta besar. Duta besar di Singapura. Ya, ya. Nah, Betul. Pak Gus Dur berkunjung ke sana, lalu katanya Gus Dur nanti Nah, gimana Pak? dikonfirmasi. Gimana ceritanya? Ya, Gimana cerita ceritanya? gini. Jadi "Gus, sebelum jadi presiden Gus kok Dur. ada di sini? Saya duta besar katanya. Terus kata Gus Dur, udah besok saya mau jadi presiden. Kamu saya jadi angkat jadi menteri itu. Padahal waktu itu Gus Dur belum disebut, belum muncul. Luar Gitu biasa. Gitu kan Pak Luhut. Gimana Ya, ceritanya, sebenarnya Pak? itu bulan puasa. Pengen dengar dari Bapak. Bulan puasa. Jadi beliau kunjungan Pak ke sana. Belum bulan puasa. Saya diatur buka puasa sama beliau Iya. di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Benny Murdani waktu itu. Oh, Pak Benny Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun Iya, Pak. sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa. Dia bilang, Pak Luhut nggak usah pergi lah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris. Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tetap di sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Iya. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini gue tersinggung nih ya. Enggak, bukan gitu Gus, maksud saya. Enggak, Pak Luhut. Ya saya akan jadi presiden. Ya saya kan sopan santun, oh iya Gus. Wah syukurlah. Meskipun Pak kalau Luhut gitu. dalam hati ini Nggak masuk akal. nggak gitu. masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Iya, iya, Gimana iya. anunya bisa Iya, jadi, iya, iya. jadi presiden gitu. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat Singapura. Nah saya berangkat Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, Oke. saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, Alwi. bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur nggak? Nah, saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu. Bisa Pak Luhut. Tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari dapat ongkos lah. Datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua Masih PBNU ya, betul ya Pak? Betul ya. Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, kan saya bilang bahasa Indonesia. Iya. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini dia bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya? Dia bahasa Inggris lah terus. Iya. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu? Sebentar lagi saya jadi presiden gitu. Waktu Singapura ya. Singapura Luar itu biasa. di aulanya kedutaan kita. Waduh, saya udah pikir ini saya udah duta besar kan, Iya, Pak. mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi ini duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Waduh, Kata Gus Dur nih, Pak. Iya, jadi saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2000. 2009.
2000 ya? 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, Ya, bulan Oktober. Oktober. Ya, pemilihan. Oktober. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung-hitung, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Nah, betul. Terus, ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat Wah, waktu itu Pak. saya terus ingat itu, Iya. terus saya panggil istri saya, Mama, lihat Mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah, terus saya teleponlah Alwi Shihab. Ya, Saya Pak bilang Alwi. sama Alwi Shihab, saya tulis di buku saya itu, Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk ya pamit baik-baik lah Ya. gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara sana. Saya ingat tuh dia. Ya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh, jadi presiden. Ya udah. Iya, Jadilah iya. dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk Saya nolak 3 kali, ada Alwi di situ, Pak Alwi. Bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara, karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI, beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Iya. Saya bilang, aduh Gus, dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Iya, iya. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Pak. Saya nggak ngerti itu perindak itu apa. Gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik bulan minggu depan ya, gitu. Oh. Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan saya Memperindak tahu. gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian Iya, dan Menteri jadi Perdagangan satu. ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan dari waktu saya datang ke kantor Memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini? Katanya. Apa itu visinya? Bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak visinya. jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah, itulah visinya, saya bilang. Luar gitu. biasa. Karena saya nggak ngerti memang. Iya, iya, iya. Tapi saya waktu ya saya belajar Ya, cepat ya. lah. Gitu. Orang militer memimpin sipil. Ya. Saya orang sipil Memimpin memimpin militer. militer. Pengalaman unik, ringan tapi. Ah. Gini, ketika saya jadi Menhan itu kan yang pimpinnya jenderal-jenderal kan, termasuk Panglima TNI, Kasat, Kasau gitu. Ya. Dan pejabat eselon 1 saja bintang 3, bintang 2 kan. Iya, bintang tiga. Iya, eselon 1 Pak ya. Nah, ketika saya mengganti, karena pergantian pimpinan itu kan cari orang yang cocok berdasar saran presiden. Kita saya mengganti sekjen, dirjen, semualah saya masukkan pejabat sipil ke sana. Itu gampang sekali. Ketika saya manggil sekjen, itu Pak, saya mau ganti ini gitu. Mereka tidak membantah. Siap Bapak, apakah saya salah? Tidak ada salah, ini pergantian. Siap, laksanakan tugas. Terima kasih. Ini dirjen, Selesai. sekjen, Pak. Sekjennya Pak Sekjen, Sugiono. oh. Dirjen yang saya ganti saya panggil begitu juga. Siap Bapak, laksanakan tugas. Gitu. Nah, baliknya ini, Menperindak mengganti 4 orang dirjennya. Sipil yang dipimpin, Sipil yang dipimpin. militer mimpin sipil, mengganti 4 dirjennya. Digugat ke PT UN. Kalah pula saya lagi. Kalah pula. Kalah Pak. Kalah Pak. Kalah di pengadilan. Jadi semua yang dilantik sipil itu semua memperkarakan Pak. Ya itulah ya karena menurut saya Luar ya biasa. memang dari dulu masalah hukum ini Iya, iya, iya. ya Pak Mahfud lah temannya sudah memang jadi isu yang harus dibereskan sampai hari ini juga menurut saya. Ya. Masalah Tapi sebelum hukum masuk ke sana Pak, ini kita bisa bicara agak panjang Pak. Ini pakai ada permainan dulu nih Pak Luhut, Pak Mahfud nih. Ada 4 kartu ya, yang nanti Pak Luhut dan Pak Mahfud pilih. Dari situ kita akan mulai kita bicara tentang apa. Monggo Pak Luhut dulu Pak. Saya dulu. Silakan ya. Ya ini. Coba apa Pak? Oh, Gus Dur. Kita bicara tentang kalau gitu Pak, saya lanjut ke Gus Dur. Apa yang menurut Pak Luhut istimewa dari Gus Dur sehingga ketika Pak Luhut maupun Pak Mahfud, ini juga buat Pak Mahfud nanti, menjabat itu sungguh-sungguh menjadi pejabat yang bertanggung jawab, ikhlas, sampai kepada era Gus Dur turun pun Anda berdua masih menemani. Monggo Pak. Ya saya kan memperindak tuh. Setelah Ya. memperindak itu ada conference di Korea Selatan. Korea Selatan. Kalau nggak keliru APEC atau G20 atau apa ya, bukan G20 kali ya, konferensi internasional. Jadi saya sebagai memperindak harus memberikan masukan kepada presiden.
Lah, saya bilang sama staf saya, bikin masuk aja banyak-banyak, kan presiden nggak bisa baca, saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat gitu. Tapi saya yang paling takut namanya. Kan address presiden partung apa gitu kan, nanti salah pula. Salah sebut Pak ya? Salah sebut kan gitu. Acara kenegaraan lagi. Nah, tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya. Saya brief lah beliau 3 item yang saya 1, 2, 3, tidak mau banyak-banyak, 3 cukup lah. Saya pikir ada salah disampaikan gitu. Ya, terus beliau, ya Gus, jadi nanti yang pertama nanti Gus ya gini saya. Terus sampai mau jalan saya masih ingatin lagi sambil gitu-gitu beliau kan. Terus nama presidennya ini Pak apa gitu. Pidato lah dia, aku di bawah udah 4 pot aja, ini gimana salah namanya. Dia nama address presidennya tuh pas. Terus semua itu dia baca sejarah lagi mengenai soal ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, Gus, kok tadi hafal nama presidennya? Pak Luhut, kalau itu gampang. Kalau sini pasti ada park. Kalau nggak Pak Chung Hee atau Pak apa. Gitu ya? Jadi Park saya atau ingat Lee satu gitu. aja Pak, atau Lee. Itu aja. Jadi sebelum presiden, aku aja nggak terpikir ke sana. Jadi kalau saya beliau itu ya sangat cerdas Cerdas, dan Pak, ya? ingatnya dengan sudah banyak gitu gangguan. Dan menurut saya orang yang sangat humanis ya, yang sangat baik ya. Ya itu kesan saya. Jadi orang mungkin ya ada yang maaf mungkin melecehkan begini begitu, menurut saya tidak benar. Makanya saya ke Pak Mahfud waktu itu saya bilang, Pak Mahfud harus lurusin tuh turunnya Gus Dur gitu. Sejarah tentang turunnya Gus Dur Pak ya, karena supaya tidak. menurut saya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, tidak ada pelanggaran korupsi kan pengadilan memutuskan Bulog tidak terbukti, nggak ada. Terus kemudian pelanggaran apa gitu. Ya ini semua hanya waktu itu ya mungkin Gus Dur juga sih. Bilang taman kanak-kanak lah, apalah gitu kan. Di DPR Pak ya? Ya, dan tapi Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang, Gus sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi, baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya benar kok. Gitu. Iya betul. Pak Mahfud ada cerita soal itu Pak, gimana? Iya sama. Jadi ketika sudah mau diturunkan itu kan lalu saya, Pak Alwi sama Khofifah diutus oleh Gus Dur ketemu Hamzah Has sebagai ketua umum P3. Lalu bertemulah kami bersama Pak Taufik Kemas, Hamzah Has, Akbar Tanjung, didampingi oleh sekjen masing-masing. Kita Pak, ini Gus Dur kan tidak ada salahnya, kenapa mau diberhentikan? Singkatnya terjadilah kesepakatan. Pak Taufik Kemas ya udahlah Mas Dur nggak usah turun. Tapi besok kebijakannya diubah, menterinya dilombak, dan kami yang mengusulkan menteri, jangan Gus Dur milih sendiri gitu. Jadi nego lah kira-kira gitu. Kami kan partai punya tokoh, masa ngambil sendiri yang bukan tokoh gitu, yang bukan tokoh partai diambil sendiri. Pak Luhut duduk tawa. Saya sampaikan ke Gus Dur, nggak bisa, ini soal konstitusi, saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi itu Keteguhannya pada Gus Dur. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di berak meja itu. Saya lebih baik menjadi presiden. Kalau saya mau didikte oleh partai, konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya diatur, di urut-urutannya diatur aja. Nggak mau kompromi, itu dia. Sangat ini ya, ingatannya juga kuat. Kan waktu saya jadi Menhan itu ada kerusuhan di Aceh ya, pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Masif sekali. Mau berontak minta merdeka, apalah. Wah ini gimana nih keamanan kan. Saya telepon Gus Dur. Gus Dur waktu itu sedang Singapura. Gus ini di Aceh gawat ini. Apa? Ada demo besar-besaran Gus. Ribuan orang mengepung Masjid Baitur Rahman minta Gus Dur turun gitu. Apa katanya. Udah ini telepon orang ini aja. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan soal dia meremehkan demo itu. Hafal nomor telepon, dia kan enggak bisa ngelihat. Ini namanya ini namanya hafal luar kepala dia. Pak Mahfud menyaksikan itu. Loh, saya yang nerima. Sehingga saya telepon orang-orang tuh di Aceh gimana? Hafal dia nomor teleponnya. Orang-orang itu kalau tentara sih saya bisa cari nomornya, kalau pejabat cari. Orang-orang tokoh masyarakat Aceh, ini nomor teleponnya. Yang pegang teleponnya ini, hafal dia banyak sekali. Nah, itu kata ini, ingatannya sangat kuat. Gus Dur itu. Nah sekarang tentang kan menterinya Gus Dur ada banyak ya Pak Luhut ya, Mahfud ya. Jadi, tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman, menjadi bersahabat Pak? Apakah punya pemahaman visi yang sama terhadap Gus Dur sehingga dua-duanya bisa kompak dan bisa berhubungan sampai sekarang? Apa Pak yang kira-kira? Kami tidak pernah berjanji ya dengan Pak Luhut bahwa kami akan bersatu, akan kompak gitu. Tapi Gus Dur punya daya panggil mempersatukan saya kira. Karena idenya
yang selalu dilontarkan itu Ide, selalu nilai yang rasional ditunjukkan itu. dan berani. Pak Luhut Iya. tentara soalnya kan, lihat orang berani kayak gini kan seneng. Saya orang Madura seneng juga. Iya. Jadi sering Ketemu ya? Tetapi yang sebenarnya lebih akrab lagi saya dengan Pak Luhut itu sesudah Gus Dur jatuh. Nah, Orang baru jatuh kan kesepian ya. Nah, yang sering ketemu nemeni Gus Dur tuh saya dan Pak Luhut ke rumah Pak Luhut. sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu. Ya? Banyak yang meninggalkan. Banyak yang meninggalkan. Banyak. Dari Pak Luhut ini bukan karena ya Pak Luhut diperhatikan betul tuh keluarga Gus Dur. Ya Bu Sinta. Oleh beliau, Bahkan oleh Pak Luhut. ajudannya tuh Sulaiman ikut enggak? Ini ikut ya. Oh, Mas Sulaiman yang Ajudannya yang Gus Dur membawa itu. keretanya Gus Dur itu. Langsung begitu Gus Dur meninggal. Oh ya, ikut jadi Pak Luhut. pegawainya Pak Luhut sampai sekarang. Oh ya. Enggak merhatikan ijazah apa, pokoknya mau kerja sama Mas saya. Sulaiman ikut saya Pak, ingat saya Pak. Ingat kan? Yang selalu membawa Iya, iya. kursi ke ini ya Gus Dur. Ya sangat kepada keluarga Gus Dur lah. Kalau saya cerita ke Pak Luhut ya terima kasih kita dibesarkan oleh Gus Dur kayak gitu ceritanya. Saya juga sama kan, diangkat secara tiba-tiba dan dengan tulus tanpa nego-nego uang, tanpa apa gitu langsung ditunjuk pokoknya kamu di situ gitu. Ketika ditanya saya tugas apa Gus? Loh, saya juga enggak tahu kata Gus Dur. Saya juga enggak tahu. Kamu kan profesor, masa tanya ke saya katanya. Loh Gus, saya enggak punya pengalaman di sini. Loh, saya juga jadi presiden enggak punya pengalaman. Ketika itu jadul langsung ngetop gitu aja kok repot gitu Pak ya. Iya Pak Luhut ya. Jadi Pak Luhut ada tawaran untuk meninggalkan Gus Dur juga? Ya, ada ya Gimana, sama Pak? seperti Ya, Pak Mas. Mahfud, tapi saya bilang ya sama yang bersangkutan saya bilang yang ngangkat saya kan Gus Dur gitu. Iya. Dan yang naikin pangkat saya Gus Dur. Lah yang beri kesempatan saya ini semua jadi terhormat kan Gus Dur. Masa nanti saya tulis di buku saya kok itu. Kapalnya ini mau karam begini saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya? Kakekmu tuh nggak tahu budi, nggak tahu kesetiaan, taunya mau enak aja gitu. Jadi saya bilang saya enggak akan meninggalkan Gus Dur. Biarlah sama-sama karam nggak apa-apa lah gitu. Pak Luhut bilang gitu. Ya, terus ini yang senior saya juga. Saya bilang tapi Hud begini, saya bilang nggak apa-apalah Bang, saya bilang ya kalau karam, tapi saya bayangin Bang nanti orang-orang bilang ke anak cucu saya, kakek kamu tuh rupanya pengkhianat itu, hanya tahu mau enak aja gitu, kan nggak bagus gitu. Dan saya kan prajurit Kopassus, Iya. jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya, kan sampai hari ini atasan saya masih, ya, kan baru dia diturunkan besoknya. Besoknya. Jadi sebenarnya seperti ini pembelajaran saya terus terang sedih. Beliau turunkan karena saya pikir apa sih salahnya gitu, karena proses diturunkan itu kayak Pak Mahfud juga suka ketemu, saya juga bicara dan juga bujuk Gus Dur supaya mau kompromi lah sama DPR itu gitu. Apa itu taman kanak-kanak Pak Luhut? Pokoknya enggak, saya enggak mau, saya Prinsipnya presiden luar biasa, gitu. Pak, ya, pada Enggak mau. ketujuan. Kita lawan gitu loh. lawan. Wah, saya bilang sih, janganlah Gus gitu. Ya, tapi ya itulah cerita. Berani meninggalkan gelanggang, Iya. sungguh pun konstitusi, Iya. lebih mengamankan konstitusi Pak ya. Ya akhirnya beliau turun ya, tapi saya tetap setia pada ya Gus Dur sebagai bekas atasan saya setelah itu. Saya pikir kan si Sulaiman itu kan yang megang tasnya Ya, Gus Dur segala betul. macam. Betul, yang dampingi, yang Ya, dorong. jadi kan saya tanya Sulaiman, ya kan saya tanya sama Man, Gus Dur ada uangnya nggak ada? Pak Menteri nggak ada lagi uangnya, tinggal 20 juta atau berapa gitu. Jadi gimana? Ya, nggak ada gitu loh. Luar biasa. Jadi orang bilang apa Gus Dur, ya mungkin ada orang ngasih dia duit, tapi dia nggak tahu dia kasih karena betul itu. Saya kira ada ngasih duit, tapi dia bilang, Pak Luhut, ini kan yang datang ke saya banyak nih kiai-kiai kampung. Lah itu kan kalau di budaya kami kan mesti disangonin pulang gitu. Ya, situlah saya tahu budaya ini kan budaya ini, Betul. budaya dalam konteks jangan dilihat dari sisi negatif, bisa aja lihat sisi negatif, tapi saya pikir budaya kebersamaan. Yang dikasih juga enggak, ya banyak-banyak ya memang ya budayanya aja. Ongkos pulang dari kiai-kiai kampung. Bisyarah namanya Pak itu Pak. Kalau di NU namanya bisyarah. Bisyarah. Kalau ketemu ngasih Meriah. gitu. Ya, Itu jadi dia bukan bilang ini suatu- budaya dia makanya saya kalau saya pergi ke NU kemana-mana ya saya selalu begitu, Selalu ada ya? ya, selalu. Makanya saya ketangkap juga waktu di Madura. Padahal saya ngasih sama Yang almarhum. ada videonya itu ya Pak? Ya, tapi saya Ya di sebenarnya Bangkalan ya. Bangkalan. Padahal nggak ada maksud apa-apa, terus saya sampai dipanggil Bawaslu gara-gara itu. Aduh. Tapi saya ketawa aja, udahlah niatnya. Jadi niat Pak, saya. judul segmen kita bicara ini tentang Gus Dur ini adalah persahabatan dan kesetiakawanan yang dipertemukan dan dibangun melalui perkenalan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur yang mempersatukan Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjut Pak, yang lain berikutnya. Pak Mahfud silakan berikutnya Pak.
Gus Dur tadi udah ya? Saya ngambil terdekat. Ya. Telo. Nah, Pak Luhut Luhut ketawa. tahu Telo enggak, Pak Luhut? Tahu lah. Tentang Telo. Pak, ya. Jadi begini, Telo ini, Gimana, Pak? Ya, Telo. Telo ini punya kesan yang bagus. Iya. Dengan saya, Pak Luhut dan Gus Dur. Jadi saya kalau ketemu Gus Dur itu di rumah Pak Luhut, pasti digorengkan telo yang sangat gurih, singkong bersama Singkong goreng pisang yang tidak penyek gitu, tapi agak Renyah gitu sedikit ya, Pak, ya? renyah dan enak sekali. Setiap saya ke sana ini telo dan pisang goreng ini di rumah Pak Luhut. Jadi sajian utama ketika berkunjung ya. Sajian Sampai utama. hari ini tuh saya Sampai hari ini, Pak. Oh, Sampai hari ini 2 hari gara-gara lalu Gus ya. Dur. Terakhir Jadi, Bapak ke tempat beliau, Pak? 3 hari lalu. 3 hari lalu. Saya ke sana. Jadi saya memang musim-musim politik sejak Pilpres itu saya kirim pesan ke Pak Luhut. Pak Luhut, saya kangen ingin ketemu tapi nunggu dulu ya habis pelantikan presiden. Dia bilang. Nanti dikira saya mau ngomong apa, mau lobby apa gitu. Oh, oke. Nah, Pak Luhut menjawab, apa urusan politik udah kesini aja. Kita ini kan kawan, enggak ada tuh. Tapi saya Orang nggak mau curiga, biarin aja curiga gitu. saya Ini enggak datang. persahabatan Baru kok ya. 3 hari lalu saya datang ke Pak Oke, Luhut. oke. Iya, ini telo. Nah ini tuh, ini apa yang tunjukin tele? Coba sama- masukin. sama goreng Ini kira-kira pisang. seperti ini nggak bayangannya nih? Nggak, Pak? Beda ya? Wah, lebih bagus tempat Pak Luhut. Wah, tapi jenisnya ini cuma lebih laut Pak Luhut. Jadi begini, yang saya tanya ke Pak Luhut, Gus Dur juga tanya, kok enak sekali nih Pak Luhut, siapa? Oh, jadi sejak zaman Gus Dur memang Zaman udah Gus suka? Dur, di zaman Gus Dur. Oh, oke. Sajian utama, ada Muslim Abdul Rahman ya. Ya. Kalau kami kumpul tuh Wah, Gus itu Dur, sama saya, Muslim Muslim Abdul lagi. Rahman, Muslim Abdul Rahman, Pak. Yeni gitu. Iya. Dan kadang-kala ada beberapa tambahan, tapi itu yang pokok kalau ketemu gitu. Dikasih ini, kok enak Pak Luhut? Iya ini anu Pak, Gus, pembantu saya yang masak. Sudah 30 tahun lebih ikut saya ketika Waktu saya itu, jadi dandim di mana Pak? Ya, di, saya di, masih di daerah di Jawa ya, Timur ya. gitu. Ini ikut saya dan udah kalau masak gini kerasan di sini saya juga masakannya cocok dan kalau masakan gini dia yang selalu buat. Pembantu Pak Luhut. Nah itu namanya apa? Mbak Sur. Mbak Sur. Mbak Sur, Tahu nggak, oke. Mas Mbak Sur ini? Iya, gimana ceritanya, Pak? Berita kemarin ya ketika Pak Luhut jadi Marinvest, saya Menko Polhukam, Iya. kan di berita pelepasan Mbak Sur sebagai pembantu Pak Luhut. Pelepasan? Dilepas resmi oleh keluarganya, anak-anaknya Pak Luhut cium tangan semua. Setelah berapa tahun, Pak? Ya, Tahun 34 tahun lah ya. Oh, Tahun 2022. Dilepas. Waktu dengan Pak Luhut, Luar dengan biasa. Gus Dur itu baru diberhentikan, 2000 itu baru sekian belas tahun kali ya. Nah sekarang udah 37 tahun. Dilepas oleh keluarganya Pak Pak Luhut. Luhut. Dan anak-anaknya Pak Luhut cium tangan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengabdi kepada saya. Gitu sementara keluarganya sendiri sudah lama menunggu dia pensiun oleh Pak Luhut. Dan dinaikkan haji. Pak Luhut orang Kristen tapi dia disuruh Luar naik biasa. Pak Luhut. Naik Itu. haji, Pak, berarti ya? Ya. Dia naik haji kan Pak? Haji, Iya. haji. Mbak Sur. Nah, itu namanya Mbak Sur yang masak gini nih. Iya. Dan itu si Sulaiman suka telepon kalau Gus mau datang. Dia bilang, Pak Luhut, Gus Dur tanya, ada pisang gorengnya gak sama singkongnya? Sama singkongnya. Gitu. Udah beres, man, tenang aja gitu. Jadi Gus Dur ya suka ini, tapi juga suka makan enak juga. Makanya gulanya Iya, terus. Segala macam makan, Pak, ya? Itu juga jadi masalah. pembukanya. Ya ini suka marah ngingatin saya tuh. Iya. Pak jangan bikin yang enak-enak tuh makan Gus Dur. Nah, ya sudahlah. Ya Gus Dur sama Mas Muslim almarhum ya sama Pak Mahfud lah. Iya. Kita. Iya. Yang Mas Muslim. Tapi begini juga ini yang ya agak mengharukan, agak membanggakan juga. Sesudah saya jadi menteri berhenti kan, saya ikut PKB. Ya. Saya ikut PKB itu kan harus berhenti sebagai PNS, pegawai negeri sipil. Seharusnya kan karena Gus Dur minta saya, ya saya minta pensiun dini, lalu saya ikut Gus Dur. Nah Pak Luhut tuh tanya, tiap minggu saya akan dari Jogja Jakarta. Pak Luhut tanya, Pak Mahfud, kamu gimana biayanya? Luar biasa. Lah iya Pak, saya kan masih ngajar, meskipun bukan PNS kan guru besar tuh masih ngajar PNS. Masih cukup Pak, dan saya punya gaji yang cukup. Enggak cukup kamu. Tiap bulan saya dikirimi uang sama dia. Luar biasa. Ini untuk tiket ke Jakarta dan untuk biaya pulsa telepon. Ini Temennya Gus ini Dur. bukan sekedar bestie nih kalau udah Iya, begini. iya, Pak. Ini apa Luhut ya? Temennya Ini Gus jadi Dur. buka semua lah. Enggak, ini penting. Ini waktunya dibuka justru, Pak. Itu tahun Ini waktu- 2001 sampai dengan 2004. Jadi Pak Mahfud waktu itu menaungi Pak Gus Dur kemana-mana ya? Iya, Dan karena Pak Luhut, saya konsolidasi Pak Luhut habis itu partai. jadi pengusaha kalau nggak salah Pak ya? Pak Luhut pengusaha. Sudah mulai oke. tumbuh usahanya, jadi Baik. uangnya agak banyak dikasih ke saya. Saya tahu lah Pak Mahfud tuh enggak ada uangnya ini katanya. Dikasih tiket tiap minggu saya pulang pergi Jakarta.
sama pulsa telepon. HP waktu itu belum ada kayak sekarang, belum smartphone. Waktu itu HP biasa yang SMS lah Jadul, ya. jadul. Pak Luhut, apa yang menyebabkan Bapak cinta Ntar banget? dulu, ntar dulu. Belum. Silakan Pak, lanjut dulu Pak Mahfud. Saya berhenti Saya mau tahun- nanya itu nanti ke Pak Luhut. Tahun 2004, Hmm. saya jadi anggota DPR. Saya telepon Pak Luhut, saya sekarang anggota DPR. Ya. Menurut undang-undang saya tidak boleh menerima uang di luar gaji, termasuk dari Pak Luhut. Lu mengapa katanya? Saya kan tidak urusan suap menyuap katanya Pak Luhut. Ini teman, mengapa? Nggak bisa, ini undang-undangnya. Berhenti waktu itu ngasih. Tapi tahun 2006, 2 tahun sudah jadi anggota DPR, Pak Luhut telepon, Pak Mahfud, kamu tuh kok saya lihat kamu sering kemana-mana, ke Medan, ke Makassar, kemana, uangnya dari mana? Kamu anggota DPR, gajinya kan sedikit katanya. Lah iya Pak, saya ngajar kan dikasih tiket Pak. Wah itu enggak cukup itu. Saya tahu di DPR tuh banyak orang main uang, kamu sendiri yang enggak mau katanya. Saya mau bantu kan, enggak bisa Pak. Saya bilang, enggak boleh, ini undang-undangnya. Terus gimana caranya saya bantu kamu? Lah kalau saya bekerja resmi di perusahaan, mesti saya bisa dapat Kata Pak gaji. Mahfud. Iya, Hmm, terus Pak Luhut Pak Luhut. membentuk perusahaan namanya PT Bangun Bejana ya. Waduh, luar biasa. Saya jadi komisarisnya. Jadi, dibuat perusahaan supaya Pak Mahfud tidak menyalahi Entah itu. membuat, entah membeli perusahaan orang, tapi saya diangkat komisaris, Pak Luhut Demi ngangkat bestinya sebagai- dapat bisa diberikan Agar saya bulanan. bisa diberi Luar bantuan. biasa. Itu bulan November tahun 2006. Oh, masih ingat Pak. Masih ingat saya, masih ingat. Masih ada akta notarisnya. Sudah diantar akta notaris. Saya komisaris utama. Ya saya tiap bulan rapat lah, karena kerja kan. Dan yang nganteri uang kepada saya atau ngirim lewat bank itu si Mbak Uli. Yang sekarang Uli ketua putrinya Kartika beliau. Persit ya, ketua istri Iya, saat ini Mbak Uli. istrinya makanya- Pak Maruli. Iya, Istrinya iya, Pak iya, Maruli. iya, iya, Itu iya. yang Pak Mahfud uangnya sudah ditransfer. Pak Mahfud, Wah, ayo luar makan biasa. bersama nih gajinya gitu. Tiap Jadi bulan. Pak Luhut dan anak-anaknya berarti yang melakukan Ya. yang care. Iya Pak. Lalu begini, kalau rapat kan biasa ceplas tuh. Kamu jangan main-main ya. Pak Mahfud nih, saudara saya, gajinya jangan sampai telat gitu. Diingatkan gitu Pak Luhut. Pak Luhut ini bukan sekedar persahabatan Pak, ini bukan sekedar pertemanan. Ini Satu ada- lagi. Nah, apa lagi Pak? Sesudah. Saya nunggu Pak Luhut nanti menjelaskan. Iya, nanti itu jelas. kenapa begitu cintanya ke Pak Mahfud? Ya. Sesudah itu kan saya jadi ketua MK. Ya. Saya telepon Pak Luhut, Pak. Sekarang saya tidak boleh menerima uang meskipun saya di perusahaan tidak boleh kalau hakim MK. Kalau Sudah di jadi bawah hakim boleh. MK ya. Ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Bapak. Nggak bisa kata Pak Luhut. Saya kan tidak ada perkara di MK, urusannya sama MK Luar katanya. biasa. Pokoknya terus. Tapi pada akhirnya saya tetap mengundurkan diri. Nah sejak itu saya berhenti dari apa namanya bantuan-bantuan Pak Luhut secara Ya. langsung kayak gitu. Karena saya disiplin aturan, saya tidak boleh nerima. Kalau saya nerima diam-diam kan gampang kan. Datang aja ke Pak Luhut kan. Iya. Tapi saya enggak, aturannya enggak boleh kok gitu. Jadi, Nah. ya. Jadi Pak Luhut, terlepas bahwa Pak Mahfud itu miskin Pak, gitu. Tapi maksud saya, Cukup lah, bantuannya miskin. ini agak berlebihan Pak. Apa yang mendorong Pak Ya. Luhut sampai sebegitunya memperhatikan Sebenarnya, sahabat sejati ya, ini? Sebenarnya ya Pak Mahfud memang, ya gimana, Gus Dur itu sama Pak Mahfud kan sayang banget gitu. Dan saya merasa kami sering bersama-sama juga dengan Gus Dur ya saya waktu itu perusahaan saya kan bagus banget ya. Ya, setelah Bapak Dani ya, jadi bisnis berhenti, ya. jadi ya wong saya nggak miskin juga kalau ngasih duit segitu dalam hati saya, kayaknya bagi-bagi aja. Jadi itu saya selalu bilang sama anak-anak saya juga, kita tuh kalau bisa berbagi bahagia dengan orang lain. Jadi jangan kita mau nikmatin sendiri. Ya, yang saya kasih sama Pak Mahfud juga apa sih, nggak ada nilainya juga sih, kecil menurut saya ya. Ya, Walaupun yang dibantu sangat merasa ya, terbantu. ya, tapi kami jadi teman aja, jadi gimana ya? Ya, nggak selalu juga kita sama pikirannya. Ya. Ya, istri saya juga senang sama keluarganya Pak Mahfud. Ya, saya cerita, bantuin aja Pak kalau bisa gitu. Ya, terus saya punya prinsip sih, bantu orang kenapa sih kalau kita juga nggak rugi. Ya. Dan kalau bisa, dan kalau kita mampu. Karena saya selalu bilang sama teman-teman saya, doa terbaik itu buat baik. Ya. Ya nggak usah kita berdoa banyak-banyak ke gereja begini, tapi kelakuan kita nggak benar, nggak bantu orang buat apa? Ya, saya selalu, itu prinsip buat saya. Jadi saya bilang kalau saya bisa, apalagi saya dikasih, ini kan rezeki yang dikasih ini semua kan bukan maunya kita. Maunya Tuhan itu, maunya alam ini kan. Lah, saya malah bantu Pak Mahfud, bantu teman-teman itu malah tambah banyak uang saya. Oh, luar Jadi biasa. saya nggak merasa Jadi ada. berkah itu istilahnya Pak ya. Ya, bantuan jadi yang saya berkah. pikir apa poinnya, saya nggak pernah merasa, dan saya nggak ingat-ingat itu. Saya nggak pernah ingat juga saya bantu-bantu Pak Mahfud. Ada kalau Pak Mahfud itu cerita, ya Pak Luhut saya ini kantor mau sewa gini-gini gitu. Ya. Jadi sewakan kantor di Yang sini. kantor kita yang di Terus saya- Oh, terus saya baru bilang, tahu saya Pak. Iya, kantor bagus itu. Kantor Pak. bagus itu dari Terus Pak waktu Luhut. itu saya tanya berapa, beres Pak Mahfud, tenang aja nanti kita sewain lah, gampang gitu. Tapi saya nggak pernah ada sama Pak Mahfud ya nggak pernah.
Ya. Ya kita biar berteman aja sama, dan itu saya kira saya bukan dengan Pak Mahfud aja, ada teman-teman lain yang saya bisa Yang lain bantu. juga, Pak, ya. Ya kadang-kadang kebanyakan yang kita tuh kadang-kadang nggak bersyukur ya, bahwa kita tuh dikasih sehat, Betul. dikasih rezeki banyak, mau sharing gitu sama orang lain yang susah, kan banyak teman kita yang susah. Iya ya. Ya, Waktu jadi- itu ya Pak, itu para jenderal-jenderal pensiunan yang Senior-seniornya setengah Pak nganggur Mahfud, itu Pak Luhut. kerja di mata Pak Luhut lah, dibayar, dikasih Ya. uang Pak Luhut. Kan pensiunan tentara pensiunnya kecil kan, jadi tamatnya Presiden tentara tuh Jal tuh kan cuma 4 juta. Iya. Ya, Pak Luhut kurang dikasih 4 juta. Jadi ya dikasih ya dipasang sebagai komisaris ini swasta ya, bukan komisaris itu Ya. perusahaannya Pak Luhut.